Ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Oke, saya rasa Saya boleh. Pak Bom. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya, jangan kau lari sini. Jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Edis mengatakan sesuatu secara otoritatif. Ketika dia tidak punya kredensial untuk bikin statement itu, tarik kembali apa yang kamu katakan. Semakin kamu berupaya membela proposisi ini, semakin kamu akan blunder dan semakin kamu akan menjauh dari kekristenan. Yang dimaksudkan Edis, rencana membunuh Yesus untuk menyalibkan Yesus itulah rencana iblis. Paham nggak? Tetapi Allah membalikannya menjadi rencana keselamatan bagi kita. Itu tafsirnya Ibu. Edis nggak bilang begitu, Bu. Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Iblis itu merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam agar kemudian diadili dan kemudian dibunuh melalui salib Romawi. Pak Bom marah besar, Edis TV, Elia Myron, dan Sofiatul wajib simak penjelasan Dr. Esra Soru dan Dr. Deki Gadas. Penyaliban rencana iblis, tanda tanya. Pertama-tama kita simak dulu jawaban Edis TV ketika Pak Bom bertanya kepadanya minta klarifikasi. Ini dia. Ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Mau lihat dulu, Edis jelaskan sama saya. Selamat malam saudaraku. Selamat malam. Saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal 8. Karena Pak Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari begitu supaya ajarin saya aja, nggak apa-apa. Supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Tapi sekalipun demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes pasal yang ke-8, kita mulai dari 42 sampai 44. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Penafsiranmu salah, saudaraku.
Sebentar, begitu Justru- pelan-pelan, Bomo. Oke, Pelan-pelan ya, silakan. pelan-pelan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Betul. Farisi. Di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul atau salah? Ataukah itu Betul. keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu ahli Taurat. Menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Kamu menurut kamu free will Bukan. atau kita jangan kebebasan? kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, Saya mau maksud belajar begini. sama kamu. Saya mau kalau belajar Pak sama Bomba kamu. mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu yang ngajarin Jadi- saya. Enggak apa-apa, terus. Jadi ayat itu jelas, iblislah yang menjadi Kasihan, ya. bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Nah, Sudah. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ya, Tuhan. mengenal siapa? Nyari itu siapa? Tuhan. Oke. Sebentar, saya baca dari atas dulu. Silakan. Dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi Oke. yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi Berarti bagaimana orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu. Bukan supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat. Bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Oke, saya rasa Saya itu boleh- aja, Pak Bom. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya. Jangan kau lari sini. Jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Kenapa kau takut? Kemudian kita menyaksikan respon dan tanggapan Elia Myron terhadap pernyataan Edis TV yang pada akhirnya menjadi viral. Saya akan memberikan tanggapan terkait dengan perdebatan yang terjadi belakangan ini mengenai isu penyaliban. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis, ada juga yang mengatakan itu adalah rencananya Allah. Jadi mana yang benar? Apakah penyaliban rencana iblis atau rencana Allah? Tapi sebelum kita sampai kepada jawaban dan kesimpulan, pertanyaan ini tidak dapat dijawab
sesederhana itu. Tidak dapat dikatakan ya itu rencana Allah atau itu rencana manusia. Karena kita harus melihat banyak aspek sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Oleh karena itu, mari kita belajar. Yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari si iblis. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-40 ya. Nah, namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, kata Tuhan Yesus, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ayat yang ke-44, kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus ini itu berasal dari si iblis. Karena apa? Karena iblis benci dengan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga iblis ini berusaha mencelakai, melukai, dan membunuh Yesus menggunakan orang-orang Farisi. Bahkan ketika Yesus lahir, iblis menggunakan Raja Herodes untuk membunuh bayi-bayi termasuk Yesus. Dan itu pun gagal. Lalu dia menggunakan orang-orang Farisi untuk membunuh Yesus. Bahkan ia merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus dan Yesus diserahkan untuk dibunuh melalui salib. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari iblis. Dan iblis ingin membunuh Yesus karena kebencian iblis terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Ya, Yohanes 13 ayat yang kedua. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Jadi iblis itu merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam, agar kemudian diadili dan kemudian dibunuh melalui salib Romawi. Karena apa? Iblis ini benci sekali dengan Yesus. Karena iblis ini ingin sekali menghancurkan, ingin melukai Yesus. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap Yesus di dalam kebenaran Yesus. Maka iblis ini menggunakan segala cara, termasuk imam-imam Yahudi dan juga Yudas. Jadi iblis ini ingin membunuh Yesus karena berpikir dengan membunuh Yesus maka iblis bisa menang atas Yesus. Ya karena apa? Karena kuasa iblis yaitu kematian. Iblis ini ingin menyeret semua orang di dalam kuasa kematian, termasuk Yesus. Sehingga iblis ingin membunuh Yesus. Makanya kita lihat dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, iblis itu berkuasa atas maut. Sehingga dia ingin menyeret Yesus ke dalam perangkat iblis, yaitu kematian. Karena iblis berpikir dengan dibunuhnya Yesus, maka iblis bisa menang atas Yesus. Tapi yang namanya juga iblis itu bodoh dan iblis itu tidak maha tahu. Iblis berpikir dengan membunuh Yesus melalui salib, maka Yesus dikalahkan oleh iblis. Dan iblis menang atas Yesus. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Justru Tuhan Yesuslah yang mengalahkan iblis itu atas rencana busuk iblis itu sendiri. Mengapa Tuhan Yesus dengan rela memberi dirinya disakiti, dipukul, bahkan dibunuh? Agar dengan terbunuhnya Yesus mati. Dan ketika Yesus mati, dia memasuki kematian. Ingat, kematian itu kuasanya iblis. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Jadi ketika Yesus memasuki kematian, artinya Yesus memasuki daerahnya iblis, kuasanya iblis.
Dan ketika Yesus memasuki kuasanya iblis itu, itulah kesempatan Tuhan Yesus untuk melucuti, menghancurkan, menginjak-injak kuasa iblis itu. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus menang atas iblis itu, bukti bahwa Tuhan Yesus menang atas kematian itu adalah Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi ketika Yesus bangkit, itu buktinya kematian itu tidak bisa menahan Yesus. Yang artinya juga Yesus berhasil menginjak iblis itu. Yesus berhasil menginjak, menghancurkan kuasanya iblis itu, yaitu kematian, melalui kebangkitannya itu. Nah, inilah iblis itu, penipu yang telah tertipu. Iblis tertipu dengan rencananya sendiri karena dia nggak maha tahu, dia nggak pinter. Dia lihat Yesus, oh Yesus ini lemah, Yesus ini miskin, aku bisa kuasai dia. Tapi iblis itu bodoh. Justru di dalam tubuh Yesus yang terlihat lemah itu, di dalam dia ada keilahiannya. Dan ketika dia memasuki kematian, dia menghancurkan iblis itu, menghancurkan kematian yang adalah kuasa iblis itu melalui keilahiannya yang bersinar. Dan bukti bahwa Yesus menang adalah Yesus bangkit. Artinya kematian gak sanggup menahan dia dan kematian tidak mampu mengalahkan Yesus. Maka iblis dikalahkan oleh rencana busuknya sendiri. Jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa rencana jahat untuk membunuh Yesus melalui salib itu memang datang dari iblis. Tetapi Tuhan Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan demikian agar Tuhan Yesus dapat mempermalukan dan mengalahkan iblis itu melalui rencana busuk iblis itu sendiri. Sehingga dengan menangnya Yesus Kristus itu menjadi berkat bagi dunia. Maka kita punya dua kesimpulan. Rencana jahat untuk menghancurkan Yesus melalui salib memang datang dari iblis. Tetapi rencana keselamatan yang datang dari pihak Tuhan melalui rencana busuk iblis itu ya datang dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kita baca Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Mana nih? Aduh. Maaf ya teman-teman ya. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Ya. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Ya memang iblis merencanakan yang jahat terhadap Yesus. Tapi Yesus mengizinkan rencana iblis itu agar Yesus melalui hal itu merencanakannya untuk kebaikan manusia. Inilah yang disebut kutuk diubah menjadi berkat. Iblis si penipu telah tertipu oleh rencananya sendiri. Nah, sehingga karena iblis ini malu dengan salib, sehingga karena iblis ini malu dengan senjatanya, wong iblis dikalahkan oleh senjatanya sendiri, sehingga iblis itu malu. Maka ketika iblis ini malu dengan salib, yang tadinya mereka pikir bisa mengalahkan Yesus, tapi justru merekalah yang dikalahkan melalui salib itu, maka iblis ini menciptakan sebuah hoaks dan ajaran yang palsu. Iblis ini mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Kenapa? Mereka malu dan trauma terhadap salib. Karena iblis berpikir melalui salib mereka bisa kalahkan Yesus.
Tapi justru melalui salib itulah Tuhan Yesus mempermalukan mereka. Dan karena mereka malu, diciptakanlah hoaks terbesar di dunia. Yesus tidak pernah tersalib. Ya namanya juga iblis pendusta kan? Mereka menciptakan dusta. Padahal bukti Yesus tersalib banyak. Tapi dia mendustakan banyak orang dengan mengatakan Yesus tidak tersalib. Padahal karena mereka malu aja pada salib. Berikutnya, kita juga perlu menyimak penjelasan Sofiatul kepada Pak Bom Bom dan kawan-kawan terkait dengan pernyataan Edis TV seperti berikut ini. Saya nggak bela kemana-mana ya. Saya menghormati Pak Bom dan menghormati teman-teman sekalian. Tapi tolong letakkan ini pada posisi yang benar supaya di antara orang sini tidak terjadi polemik. Jangan kemana-mana, dibawa ke koin lah, dibawa ke Amerika lah. Nggak usah dibawa kemana-mana teman-teman. Jangan bawa kemana-mana. Saya nggak mau bawa kemana-mana. Justru kita harus memposisikan diri di tengah pertama, terus kedua kita harus memaknai betul apa sih. Makanya saya perhatikan, saya maknai bis agar Yesus disalibkan. Apakah itu memenuhi syarat ketika Karena Ebis Babe ini juga salah paham. sebentar Bu Sofi, ketika orang-orang Yusuf Yahudi PA itu minta penyalipan. apakah ketika Yudas dibisiki iblis itu rencana Allah gitu loh tadi pertanyaannya. Kok kesana-sana? Iya, Anda ini iya betul. saya sudah Bu jelaskan Sofi. tadi. Anda harus lihat konteksnya. Konteksnya apa menurut Itu Bu Sofi? tadi PA tuh nanya begini loh. Dari API itu melontarkan satu tuduhan bahwa kita itu harus berterima kasih karena penyalipan itu jasa iblis. Paham enggak? Iya. Makanya tadi dia menuntut Edis menurut kamu penyalipan itu adalah jasa iblis. Penyalipan itu karya iblis. Itu yang ditentang Edis. Ya Tuhanku Bapa di surga pelihara hidupku. Bilang apa, Bu? Tetapi Lanjut. bahwasanya Edis bilang kemudian apa? Dia mem-WA. Edis bilang apa, Bu? Sebentar. Makanya sebentar. Makanya tadi ya, ketika saya nggak tahu tadi Pak Bom Bom memperlihatkan WA-nya Edis, ketika dia ngomong Pak Bom Bom nggak level lah, sesat dan itu juga salah, nggak seharusnya dia bicara begitu, ya, itu kekeliruan. Tetapi hendaklah kita saling mengawasi ajaran kita, itulah gunanya kita tidak sendiri supaya saling menegur. Tetapi saya meluruskan konteks pembicaraan ini adalah Yusuf PA Islam itu mengatakan kita Kristen itu harus berterima kasih karena iblis berjasa dalam penyalipan, bahwa karya penyalipan itu atas rancangan, atas karya iblis. Itu loh tadi yang dia desak. Makanya dia mengatakan, Edis kamu berterima kasih enggak? Lalu Edis menyangkal, tidak ada, penyalipan itu bukan jasa iblis. Kalian nih gimana sih? Jadi jangan dibawa Bu, kemana-mana. enggak, Bu, salah, Bu. Ibu salah. Edis salah, Bu. Bukan begitu, Bu, jawabannya, Bu. Enggak, Bu. Gini, Bu Salah, Sofi, Bu. coba Bukan begitu, Bu. Salah, Bu. Tolong Orang Ibu, enggak gini Bu Sofi, supaya kita semua kita paham, Bu Sofi, maaf Bu, supaya kita semua paham di sini yang bahwa tidak terjadi kontra. Bu Sofi tolong Bentar, putarkan putus dulu. atau tolong itu videonya Sebentar, jangan diputus. gitu supaya jelas. Jadi yang dimaksudkan, jadi gini loh, yang dimaksudkan dengan Edis adalah bahwa rencana membunuh Yesus untuk menyalibkan Yesus itulah rencana iblis. Paham nggak? Rencana menyalibkan Yesus itu, tetapi Allah membalikannya menjadi berkat, menjadi rencana keselamatan bagi kita. Begitu maksudnya. Enggak, Bu. Itu tafsirnya Ibu. Edis nggak bilang begitu, Bu. Edis nggak bilang begitu, enggak. Buktinya mana Pak? Oh, saya Tolong dengar sendiri, ditunjukkan. Pak. Iya, enggak ada buktinya rekamannya. mana, Bu? Edis nggak bilang begitu. Enggak. Coba buktinya, bukti Enggak, Bu. videonya Bu Sofi tolong sampaikan supaya kita semua tahu. Saya sendiri nggak tahu. Ini yang tadi Saya pagi sendiri itu nggak nonton bukan, yang tadi bukan. videonya. Yang tadi saya juga live bukan. Sebentar. Silakan. Tapi nggak nonton sepotong-potong. Ini yang tadi live dengan Yusuf PA.
Betul nggak yang tadi pagi live dengan Yusuf PA? Iya, oke naik dulu. Oke naik dulu. Ada Bapak, videonya kan? silakan. Iya. Silakan tunjukkan videonya, Bu. Silakan. Sumbernya tolong. Yang punya video, Bukan video sebentar. Video yang dibahas Oki itu yang lama, yang dia sama Yusuf PA yang lama. Yang tadi pagi loh, yang dia sedang menjawab pertanyaan Yusuf PA lagi. Bu Sofi ada videonya, Betul Bu. nggak? Itu ada di mana? Bu Sofi ada videonya, Bu. Saya nggak rekam di YouTube, pun ada di YouTube-nya Bang Edis. Saya nonton, saya dengar kok apa kata Bang Edis kok. Tadi malam siaran langsung sama si ini Bu Sofi, sebentar. Bu Sofi, sebentar. Gini. Jangan sampai Video ini bersama Enggak. dengan Edis tadi live, saya juga live. Betul nggak Bu Winep? Ini saksinya banyak, saya dengar Ya. saksinya bukan saya. Sebentar Bu. Yang saya tanyakan sama Edis, mau video manakah, tidakkah? Yang ada rekaman ini, yang Oki kirim ke saya. Yang Bapak kirim dari Oki itu rekaman yang lama yang dipotong. Itu bukan pembicaraan. Bukan. Sebentar dulu Bu Sofi, ya. Yang saya menjawab ini, Oki kirim ke saya. Terus Oki tanya sama saya. Yang lama Pak, yang debatnya sama Yusuf PA yang lama, bukan yang tadi pagi. Sabar dulu. Saya bukan menyebut tadi pagi, bukan. Bu Sofi, sabar dulu. Tolong Anda dengarkan dulu. Coba Anda dengarkan dulu apa yang dinarasikan oleh Pak Bobo. Bukan itu, Bu. Sabar dulu, Bu. Saya bukan dengar rekaman, saya dengarnya tuh live langsung. Sabar, Bu. Bukan itu, bukan bisi itu, bukan. Begini, Bu. Oki kirim ke saya pendapat saya. Ini rekaman yang seputar nanti nih. Terus video ini saya tanya sama Edis. Pertanyaan saya begini, Edis, kamu setuju nggak dengan pernyataanmu yang ada ngomong di video ini? Benarkah? Edis bilang, ya benar. Kenapa? Berarti dia setuju mengatakan bahwa keselamatan itu karya iblis. Enggak, dia nggak pernah ngomong gitu. Bapak dengarkan pembicaraan sebelum Yusuf PA itu ngomong begini Pak. Saya dengar pakai kuping saya. Yusuf PA itu bilang begini, kalian orang Kristen harus berterima kasih sama iblis. Karena iblis berjasa di dalam penyaliban Kristus. Paham nggak? Bahwa karya keselamatan, kalau tidak ada iblis maka tidak ada penyaliban Kristus. Anda tuh nggak denger lengkap. Makanya videonya itu dipotong. Dan itu bukan debat yang tadi pagi, tapi yang kemarin. Saya juga dengar itu. Begini, Bu. Ibu tidak mengerti. Parah kalian ini, betul-betul. Ya udah, nggak apa-apa. Sebentar, Bu. Jangan dipotong dulu. Bu Sofi. Saya nggak peduli, dan Ibu Sofi saya nggak peduli, Bu. Ibu dengar dulu, Bu. Bu Sofi, Anda Nggak usah peringatkan saya, Bu. Masing-masing buka rumah aja, nggak usah. Terserah kalau Pak Bobo maunya begitu. Iya, sabar. Ibu dengar dulu penjelasan saya. Gimana Ibu potong? Sabar dulu, Bu. Saya nggak potong, saya dengar. Bapak kan Oke, dengar dulu, Bu ya. Dengar dulu ya, Bu ya. Supaya ibu jangan salah paham. Video ini Oki kirim ke saya. Seputar. Taliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan, ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban Bu Sofi, gimana sih Ibu nih? Nanti dulu, Bu Sofi. Ini kelihatan Bu Sofi bela gimana sih bagi Bu Sofi ini? Kamu terlalu sombong, Sofi. Jangan dulu, Bu Sofi. Jangan kau pikir kau pintar, Bu Sofi. Jangan terlalu pikir kau pintar. Sabar dulu, Bu Sofi. Sabar dulu, Bu. Sabar. Aduh. Jangan terlalu sombong kau, Sofi. Ibu Sofi kalau pintar ya sudah, sabar dulu. Kita putar dulu. Anda makanya ditegur sama Bang RK kemarin. Anda Sabar dulu, Bu. Saya putar dulu. Ibu sabar. kesombongan Anda juga sama gitu loh. Jadi Loh, intinya saya cuma putar loh. Ibu yang sombong. Gimana sih?
Sabar Saya dulu, sudah Bu. mengatakan, Loh, putar sebelum sabar, Bu, sabar. Memang Aduh. kau sombong, kau Sofi, kau terlalu sombong, kau kulihat, kau dengar dulu omongan si Bombo. Sabar dulu, kita putar Jangan dulu, terlalu Bu pintar Sofi. kau. Pak Bombo, Sabar putar dulu, Bu. sebelum pernyataan Edis itu tadi, putar pernyataan Sabar dulu, makanya Ibu dengar dulu penjelasan saya, baru Ibu potong. Sabar dulu ya. Nih, Dari tadi Bapak hanya putar pernyataan Kemudian Edis. Yesus berjasa. ya sudahlah, terserah, saya paling malas diskusi dengan perempuan kalau begini. Oh. Saya sudah dengar itu. Ibu terlalu bela Edi sampai kamu berani cuma tahu berani lari di Amerika saja. Saya dikasih duit. Ya dengar dulu, Bu. Aduh, gimana mau masalah ini selesai kalau ribut ini? Dengar dulu, Bu. Dengarkan pernyataan sebelum Edis. Iya, sabar dulu. Saya mau jelaskan ini. Dengar dulu, Bu. Bu Sofi biar aja dulu, Bu. Mana Jadi sih? nggak enak dibawa. Biar aja Jadi kita kata dengarkan dulu. teman-teman pun jadi nggak enak juga. Kita kan Jadi kita juga Iya, saya jelaskan dulu, baru nanti Ibu potong. nggak kita ketawa. Berjam-jam dibahas. kita juga teman-teman jangan bilang sombong. Kemarin saya dengarkan berjam-jam loh dari malam. Sabar dulu, Bu. Saya bicara dulu. Saya nggak peduli. Ya, dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Saya juga nggak peduli. Memangnya saya udah utang sama yang lain. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya penyaliban Saya ulang ya. Yesus berjasa. Oke. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang ke orang Kristen yang begini. Ya. Paham nggak, Pak? Saya mau begini. Maksud saya begini. Penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Apa keinginan Bapa? Keinginan Bapa di surga itu apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Penyaliban, kemudian Yesus. Bentar, Bu ya. Begini, Bu. Saya WA Edis, Bu, mau bicara di bawah, latar di bawah. Saya WA Saya Edis sudah begini. tahu, makanya jangan dipotong video. Pak Bombo, kenapa dimatikan kok Pak Bombo tadi videonya? Kan Sebentar. Saya edit. Kenapa tidak dilihat dari awal, Pak? Kenapa tidak dilihat ketika Yusuf? Nanti dulu, makanya saya jelaskan sama Ibu dulu. Sebentar, Bu, ya. Saya tanya sama Edis begini. Dis, ini tidak dipotong videonya kah? Edis menjawab, saya tanya lagi. Kamu mengatakan demikian kah? Dengar bahasa Indonesia ya. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Bahwa orang Kristen yang mengakui bahwa penyaliban adalah gila? Ya, penyaliban rencana iblis kah? Dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila? Betul ya? Pak Bombom hanya tanya. Edis jawab, asli ini videonya memang tepat. Gimana? Gimana memangnya, Pak? Begitu, memang rencana menyalibkan itu memang rencana iblis. Gimana sih teman-teman? Sabar dulu, Bu. Sabar dulu, Bu. Ya, kita berbeda. Yang membisikkan. Sabar, Bu. Sabar dulu, Bu. Itu siapa kalau bukan Bu, sabar dulu, Bu. Saya masih baca WA ini. Pak Renhat nggak usah ikut-ikut, Pak Renhat. Pak Renhat kalau mengatakan saya sesat, saya semua nggak usah ikut-ikut. Bapak diam. Saya nggak bilang sesat, Ibu. Enggak, Bu. Sebentar, Bu. Saya cuma baca WA saja. Buka kamera. Dia, Pak. Bapak nggak pernah buka kamera. Bapak tidak pernah mengambil resiko seperti saya dan Bang Edis. Kata siapa saya Jadi nggak Bapak pernah diam aja buka di situ. kamera.
Ya, Tapi saya bisa nggak pernah buka kamera. Nah, Bu Sofi, ngambil resiko tuh tinggal di Indonesia, Bu. Enggak. Bukan resiko tuh di Indonesia, bukan di luar negeri. Udah sabar ya. Kau banyak suap kau Sofi. Loh, karena Pak Bomom tidak pernah melakukan jalur Kau dengar dulu apa yang dikatakan di WA. Pak Bomom hanya Gitu juga lah menjawab. Pak Rena. Udah Enggak, bukan jangan soal dulu. gitu, Dek, bukan soal gitu. Makanya kadang-kadang Saya kalau bilang bisa mau ke Anda mau Amerika. dengar dulu Gini, itu Pak apa yang Rena. dikatakan di Pak WA. Rena, bahasanya jangan terlalu apalah kasar lah. Kita kan juga Enggak, Sofinya kurang ajar Iya, masalahnya. kasar banget nih orang. Biarin Bukan dia apa sama siapa, rupanya. emang saya jadi ngomong sama Anda. Memang saya jadi ngomong sama Pak Ren. Sebentar, sudah peringatan sini. Mari kita simak penjelasan singkat dari Dr. Esra Soru menyikapi berita viral bahwa Edis TV berkata penyalipan rencana iblis bukan rencana Bapa. Ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV, kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu. Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh. Tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Bisa tampilkan ayat ya? Coba Yesaya 53 ayat 10. Ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Nah, di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Iblis tidak pengen Yesus disalib. Oke, salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual.
Nah, terus Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Hanya karena iblis tidak maha tahu, dia nggak tahu dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Yang dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Sekarang saya tanya saudara ya, kisah Ayub itu ujian dari Ayub menderita itu ujian dari Tuhan atau cobaan dari setan? Dua-dua bertemu. Kenapa? Karena setan mau mencobai Ayub, tujuannya jelek, hancurkan iman Ayub. Tapi Tuhan izinkan itu juga. Tujuannya apa? Supaya iman Ayub terbukti benar. Maka dari kacamata Tuhan ini adalah ujian buat Ayub. Tapi dari kacamata iblis ini adalah cobaan buat Ayub. Tuhan bertujuan baik supaya iman Ayub timbul seperti emas. Tapi setan bertujuan jahat supaya iman Ayub hancur. Motif tujuan berbeda. Tapi bertemu pada satu titik, yaitu penderitaan Ayub. Nah, iblis ini, Yesus ini harus dihancurkan, matikan dia supaya binasa. Bagi iblis tujuan motifnya jahat, tapi bagi Tuhan dan iblis tidak tahu ini, dengan matinya Kristus dosa ditebus. Maka dengan kata lain, begitu Kristus mati, mungkin iblis mau bersorak, tahu-tahu terjadi penebusan, dia kecolongan. Apa yang bagi dia harusnya mendatangkan hasil baik, ternyata justru hasil baiknya bagi Allah. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya itu rencana Allah dari kekal. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan, tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan Allah. Nah, itu baru jawabnya komplit daripada bertengkar rencana Allah, rencana iblis, rencana Allah, rencana iblis. Ya, mereka tidak tahu bahwa dua-dua berperan di situ ya. Jadi sebenarnya kedua hal itu bertemu. Dari sisi Allah, salib adalah rencana keselamatan. Dari sisi iblis, salib adalah upaya untuk membinasakan Yesus. Tapi justru melalui salib itulah rencana Allah menang, iblis kecolongan dan dipermalukan. Terakhir, kita perlu juga menyimak penjelasan dari Dr. Deking Gadas yang begitu tegas mengatakan kepada Edis TV agar mencabut pernyataannya dengan segera, yang berkata bahwa penyaliban adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Sekarang kita akan bahas topik yang akan saya bahas pada sore ini, yaitu tentang kematian Yesus. Apakah merupakan rencana iblis semata? Dan ini merupakan respons untuk Edis TV dan Ustadz Yusuf PI. Pada kesempatan ini saya lebih bertujuan untuk memenuhi permintaan dari banyak orang terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Edis TV. Nah, memang saudara-saudara, tadi kami sempat ada diskusi di grup WhatsApp, di grup Asasi terkait dengan apakah Edis ini perlu ditanggapi secara publik atau tidak ya. Dan saya katakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Edis ini semacam gol bunuh diri.
Edis ini seperti orang yang pergi obrak-abrik gawang orang. Kemudian dengan tangannya sendiri dia bawa bola itu dan membuat gol bunuh diri. Tapi pada saat yang sama, dia memberi label, memberi cap kepada semua orang yang tidak setuju dengan dia sebagai orang-orang yang begini. Artinya orang-orang yang tidak waras. Nah itu sesuatu yang tidak baik. Edis, kamu harus belajar untuk jangan mengatakan sesuatu secara tegas kalau itu bukan ekspertismu, bukan bidangmu, bukan keahlianmu. Kamu tidak punya kredensi, tidak punya kredibilitas terkait dengan akademia dan dalam kaitan dengan studi mengenai teologi, mengenai biblika, dan juga mengenai historika. Jadi jangan membuat penegasan-penegasan yang melampaui kemampuan dan skill ekspertismu sendiri. Kalau kamu bahas tentang Islam, kan katanya kamu 13 tahun belajar tentang Islam. Nah, oke, itu cukup. Tapi kalau kamu bicara tentang teologi Kristen, sebaiknya kamu tidak menjadikan dirimu sebagai referensi. Kamu tidak boleh self-authority, tidak boleh self-reference. Karena kekristenan ini bukan agama menurut saya. Saya baca komentar-komentar di video yang diposting oleh Bro Pil Pahit. Jadi video Edis itu saya tonton di channel Bro Pil Pahit. Dan banyak orang Kristen yang setuju dengan Edis TV. Menurut saya tidak peduli dengan menurut kamu. Kekristenan ini bukan agama menurut saya. Bukan agama suka-suka hati. Bukan agama individualistik. Kekristenan ini adalah revealed religion. Agama pewahyuan. Dan pewahyuan itu sendiri sudah menetapkan set of boundaries. Sejumlah batasan-batasan, baik itu secara hermeneutikal, baik itu secara teologikal, baik itu secara historikal. Jadi you tidak boleh menurut saya. Who cares dengan menurut kamu? Memangnya kamu siapa? Jadi waktu kita bicara tentang iman Kristen, waktu kita bicara tentang teologi Kristen, itu bukan karena menurut saya. Tapi harus menurut kaidah-kaidah, norma-norma yang sudah merupakan konsensus di dalam kekristenan. Kamu tidak boleh bikin teori, bikin proposisi, bikin ajaran menurut saya dan menurut saya. Jadi hati-hati itu ya saudara-saudara ya. Kemudian yang kedua, di dalam video itu Edis ingin memberi kesan bahwa dia tidak menafsir. Tapi dia sekadar menyimpulkan berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Termasuk juga saya ada lihat video klarifikasi lanjutan dari Bro Pil Pahit. By the way, saya tidak menyebut nama orang-orang ini untuk tujuan serangan personal ya. Bukan itu poin saya, jadi jangan salah paham. Dengan mengintonasikan retorika yang sama. Ini bukan soal tafsiran, tapi menurut Alkitab. Nah itu adalah satu upaya menghindar yang sia-sia. Karena waktu kamu mengatakan saya tidak menafsir atau ini bukan tafsiran, kemudian kamu bikin line of reasoning, baris-baris penalaran, menginferensi gagasan-gagasan dari dalam teks, itu sudah merupakan proses penafsiran. Jadi persoalannya bukan yang itu menafsir dan kamu tidak menafsir. Persoalannya adalah apakah penafsiranmu itu tepat atau tidak. Apakah penafsiranmu itu punya dasar atau tidak. Apakah penafsiranmu itu berdasarkan kaidah-kaidah, norma-norma, metodologi penafsiran yang sesuai atau tidak. Jadi jangan membuat retorika-retorika semacam itu yang sebenarnya hanya akan membodohi banyak orang. Saudara-saudara, kenapa saya bahas tentang apa yang dikatakan oleh Edis? Edis ini sebenarnya saya sudah lihat dia sekilas. Saya tidak pernah tonton dia secara intensional dalam arti oke, saya cari dia untuk saya tonton dia. Never. Karena saya sudah lihat banyak sekali fenomena-fenomena orang muncul kemudian menjadi viral tapi tidak punya kredensial, baik itu secara akademik, baik itu secara eklesiastikal. Kemudian
either berakhir dengan ajaran sesat atau kemudian menjadi hilang sendiri. Tidak ada konsistensi terkait dengan kiprahnya, termasuk juga tidak ada konsistensi terkait dengan ajaran-ajarannya. Jadi saya tidak pernah mengikuti Edis ini secara langsung, but ketika orang mulai mengirimkan kepada saya video-video dari Edis terkait dengan apa yang dia katakan, saya mulai satu dua saya lihat dia. Dan apa yang dikemukakan oleh Edis terkait dengan isu ini, saudara, ini bukan isu sepele. Saudara tahu channel Verbum Veritatis tidak pernah menanggapi, membuat respons terhadap orang hanya karena untuk cari-cari topik untuk dibahas. Never. Saya tidak pernah dikit-dikit nanggapi orang, dikit-dikit nanggapi orang, dikit-dikit nanggapi orang, meskipun idenya itu atau gagasannya atau isunya itu adalah isu sepele. Saudara silakan cek di channel Verbum Veritatis semua tanggapan saya terhadap apa yang dikemukakan orang lain dan saya cantumkan namanya selalu merupakan topik yang penting untuk iman Kristen atau bahkan fundamental untuk iman Kristen. Nah, topik terkait dengan penyaliban dan kematian Yesus melalui penyaliban itu kan esensi dari Injil. Kamu kehilangan kekristenan kalau topik ini kamu lose di sini. Kekristenan itu menjadi meaningless, menjadi tidak berguna, menjadi sia-sia kalau kamu lose di topik tentang kematian Yesus melalui penyaliban. Saudara baca 1 Korintus 15, Paulus mengatakan, dan yang sangat penting. Paulus menggunakan kata bahasa Yunani protos di situ. Artinya sesuatu yang kepentingannya menempati urutan paling fundamental, menempati urutan paling pertama. Dan dia bicara tentang penderitaan, bicara tentang kematian melalui penyaliban, bicara tentang kebangkitan, dan bicara tentang kenaikan Yesus. Itu esensi dari Injil. Jadi kalau you blunder pada esensi dari Injil, maka jangan kasih tahu kepada saya kamu punya subscriber berlimpah ruah. Saya tidak peduli dengan itu. Jangan kasih tahu kepada saya bahwa oh kamu berhasil membawa orang banyak-banyak untuk terima Tuhan Yesus. Itu bukan kriterianya. Karena kita bisa sebut nama-nama seperti Yesaya. Sepanjang hidupnya dia berkhotbah dan pada akhirnya menurut tradisi dia dibunuh dengan cara digergaji bersama dengan sebatang pohon sampai mati dan tidak ada satu orang pun yang bertobat ketika Yesaya melayani Yeremia. Berapa banyak orang bertobat dari pelayanan Yeremia? Semakin dia berkhotbah orang semakin jahat dan bahkan mereka kemudian dihukum dan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Jadi bukan itu kriterianya. Kriterianya adalah apakah kamu mengkhotbahkan kebenaran atau tidak, mengajarkan kebenaran atau tidak, konsisten dengan the message of the gospel atau tidak. Begitu kamu melenceng dari itu, yang lain-lain itu menjadi tidak berguna. Jadi jangan kasih tahu kepada saya bahwa oh, gak usah kritik Edis karena dia banyak membuat Muslim bertobat menjadi Kristen. Itu kriteria apa? Itu kriteria kamu dapat dari mana? Jadi meskipun dia blunder pada isu tentang Injil, tapi tidak usah kritik dia hanya karena itu. Begitu. Lagi pula ya saudara-saudara yang terkasih, saya tadi sudah katakan bahwa saya bukan orang yang tukang cari gara-gara atau dikit-dikit mau nanggapi orang. Bukan itu. Saudara silakan lihat bahwa apa yang dikemukakan Edis itu bukan sekadar blunder biasa. Itu bertentangan dengan Injil dan bertentangan dengan seluruh ajaran Alkitab. Kesimpulan Edis itu adalah sesuatu yang parsial dan bertentangan dengan biblical teologi, teologi Alkitab, tota scriptura. Akan saya buktikan hal-hal begini saya tidak akan omon-omon bagi saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang sebenarnya dikatakan oleh Edis? Saya sebenarnya tadi berencana mau menampilkan cuplikan video dari Edis, tapi karena itu sudah viral jadi saya tidak tampilkan lagi ya. Pada dasarnya Edis di dalam konteksnya menjawab pertanyaan dari Ustadz Yusuf PI. Apakah penyaliban Yesus merupakan rencana Allah atau merupakan rencana Bapa atau tidak?
Kemudian Edi sambar pertanyaan itu dan menjawab dengan nada otoritatif, dengan nada yang sangat tegas, bahkan dia menyebut orang yang mengatakan sebaliknya dari jawaban dia sebagai orang yang begini. Nah, Edis mengatakan bahwa penyaliban Yesus merupakan rencana iblis, bukan merupakan rencana Bapa. Dengan kata lain, penyaliban Yesus dan kematian Yesus melalui penyaliban itu merupakan rencana iblis semata. Itu saudara bisa tonton itu di channel Bro Pil Pahit. Dan bahkan dia kasih argumennya. Dia menggunakan Yohanes pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-44. Saudara ingat teks itu teks yang terkenal ya. Yesus berpolemik dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan kami keturunan Abraham, kami anak-anak Abraham. Yesus bilang no, kalau kamu anak-anak Abraham, kamu tidak akan berupaya membunuh aku karena Abraham melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Jadi sikap mereka, oposisi mereka terhadap Yesus membuktikan mereka bukan anak Abraham secara spiritual atau anak Abraham yang sejati. Mereka memang keturunan berdasarkan biologis, tapi bukan merupakan keturunan sejati spiritual dari Abraham. Itu poin Yesus. Kemudian Yesus bukan hanya mengatakan begitu, tapi Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mengerjakan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi berdasarkan ayat itu, Edis menarik inferensi bahwa kalau orang Yahudi itu bukan keturunan Abraham, dan yang mereka laksanakan adalah keinginan bapaknya yaitu iblis, dan keinginan bapaknya yaitu iblis yaitu berupaya membunuh Yesus, maka kematian Yesus melalui penyaliban itu adalah rencana, keinginan, dan kehendak iblis semata. Bukan merupakan keinginan, kehendak, dan rencana Bapa. Nah, saudara, kemudian dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan penyaliban Yesus dan kematian Yesus melalui penyaliban merupakan rencana Bapa adalah orang yang begini. Nah, itu yang tadi saya bilang. Edis mengatakan sesuatu secara otoritatif ketika dia tidak punya kredensial untuk bikin statement itu. Kamu pernah studi di mana? Punya gelar magister kah? Punya gelar doktor kah dalam bidang teologi, dalam bidang biblika, dalam bidang historical teologi, dalam bidang philosophical teologi, dalam bidang pastoral teologi? Untuk bikin statement begitu kan kamu harus punya kredensial. Kamu tuh nobody dalam bidang teologi Kristen, dalam bidang studi Alkitab, dalam bidang dogmatika Kristen, dalam bidang historical teologi, dalam bidang philosophical teologi itu kamu nobody. Jadi siapa kamu yang memberi cap kepada orang berdasarkan otoritasmu sendiri, suka-suka hatimu sendiri, dan memberi label yang sangat sangat jelek kepada orang lain. Ketika kamu sendiri, ketika orang meng-scrutinize, menguji proposisi itu, orang mendapati kamu sedang blunder besar. Kamu sedang blunder besar, Edis. Jadi silakan tonton ini, rendah hati untuk mau dikoreksi. Dan tarik kembali apa yang kamu katakan. Semakin kamu berupaya membela proposisi ini, semakin kamu akan blunder dan semakin kamu akan menjauh dari kekristenan. Kekristenan tidak membutuhkan kamu untuk mengacau, bikin blunder terkait dengan iman Kristen. Tidak butuh kamu. Jadi silakan tarik ini, karena kekristenan ini bukan tentang perasaan kamu, bukan tentang pride-nya kamu, bukan tentang prestisenya kamu, bukan tentang kamu. Kekristenan ini tentang Tuhan, tentang Allah Tritunggal, tentang rencana keselamatannya yang penuh anugerah bagi umatnya yang berdosa. Bukan terutama tentang siapa kita, tapi terutama tentang Tuhan itu siapa, dan apa yang dia kehendaki, dan apa yang dia rencanakan, dan apa yang dia kerjakan di dalam sejarah penebusan atau di dalam redemptive history. Jadi silakan terima koreksi itu. Nah, kalau kamu butuh argumen, butuh alasan why, kenapa saya harus menarik kembali proposisi itu bahwa kematian Yesus melalui penyaliban merupakan rencana iblis semata.
Kalau kamu butuh alasan itu, saya kasih kamu sekarang. Meskipun tidak komprehensif banget, tapi saya kira cukup. Benar-benar cukup. Setiap orang yang menonton sesi ini dan melihat presentasi-presentasi bukti dari Alkitab bersama dengan argumen-argumen eksegetikal teologikalnya yang saya tampilkan, you akan lihat proposisi dari Edis itu bertentangan dengan seluruh Alkitab. Saya setuju dan sependapat apa yang dijelaskan oleh Dr. Ezra Soru dan Dr. Diki Gadas. Itulah yang benar, bahwa Yesus disalibkan adalah rencana kekal Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum iblis berdosa. Memang tidak bisa dipungkiri, iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas Iskariot sehingga mengkhianati Yesus, kemudian nanti ditangkap, disidang, diputuskan, dihukum dengan cara disalibkan. Tetapi iblis membuat rencana jahat di dalam pengertian dan pemahamannya dengan membinasakan atau membunuh Yesus ada di pertengahan jalan. Tetapi rencana Allah Tritunggal tentang adanya penyaliban, karena lewat penyaliban Yesus mengalami kematian dan terjadi penebusan bagi manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis, itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa serta iblis jatuh ke dalam dosa. Jadi kita orang-orang Kristen tidak perlu berjasa atau berterima kasih kepada iblis dan kroni-kroninya, karena mereka memiliki rencana niat jahat menyalibkan Yesus bukan karena ada dalam benak pikiran mereka bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menjadi jalan penebusan, penyelamatan, pendamaian bagi manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasanya. Mereka hanya ingin menaklukkan Yesus, tapi dibalik daripada niat, maksud, rencana jahat mereka, tidak akan mungkin bisa mengalahkan rencana Allah yang kekal, yang sudah ada sejak kekal, di mana akan mengutus firman-Nya ke tengah-tengah dunia dan akan mati di Bukit Golgota dengan cara disalibkan.